Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sudah banyak daripada kaum muslimin yang mengamalkan surah Ar-Ra'd ini ketika menghadiri orang yang sedang sakarat atau sakratul maut. Mereka pun bercerita kepada kami bahwasanya surah Ar-Ra'd betul-betul dapat meringankan proses keluarnya ruh seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian seri Perjalanan Akhirat. Tema besar proses sakratul maut. Adapun tema kecil yang kita angkat ialah amalan-amalan yang meringankan proses sakratul maut. Sebelum ini telah kita sampaikan ada dua amalan yang dapat meringankan proses sakratul maut. Yaitu amalan ini dibaca oleh orang yang hadir ketika menyaksikan orang yang sedang sakratul maut. Yang pertama ialah membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, atau membaca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua membaca surah Yasin. Rasulullah bersabda, "Ma min mayyitin," tidaklah orang yang akan meninggal, yaqra'u ala ra'sihi, dibacakan di sisi kepalanya Yasin, yaitu surat Yasin, illa melainkan hawwanallahu alaih, Allah ringankan proses sakratul mautnya. Maka ini merupakan amalan yang dapat kita lakukan ketika melihat, menyaksikan orang yang sakratul maut. Adapun amalan yang berikutnya atau amalan yang ketiga, membaca surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd adalah juz yang ke-13. Nanti Bapak Ibu kaum muslimin muslimat bisa buka surah Al-Ikhlas, bisa buka surat Ar-Ra'd, kemudian baca daripada surah Ar-Ra'd tersebut. Wa qad akhraja Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadis, wal Marwazi, dan Imam Al-Marwazi fil Janaiz, dalam kitab Al-Janaiz, an Jabir ibn Zaid, dari Jabir bin Zaid qala, berkata, kana yastahibbu, dianjurkan, idza hadaral mayyita, apabila mengunjungi orang yang sakratul maut, ayyaqra'a, membaca, indahu, di sisinya, surat Ar-Ra'di, surat Ar-Ra'd, fa inna dzalika, karena hal itu, yaitu surah Ar-Ra'd, yukhaffifu 'anil mayyiti, meringankan daripada calon si mayit. Wa innahu la ahwanu liqabdihi, dan sesungguhnya akan mempermudah. Qabd artinya pencabutan, pencabutan arwah, pencabutan ruh yang berada di dalam tubuh seorang. Wa aisaru li sya'nihi, dan memudahkan urusan-urusannya. Nah, disebut urusan karena memang ketika sakratul maut kita sangat sibuk sekali, yaitu kesulitan, kepayahan. Maka dengan membacakan surat Ar-Ra'd di sisi calon si mayit dapat meringankan daripada penderitaan sakratul maut yang dialaminya. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sudah banyak daripada kaum muslimin yang mengamalkan surah Ar-Ra'd ini ketika menghadiri orang yang sedang sakarat atau sakratul maut. Mereka pun bercerita kepada kami bahwasanya surah Ar-Ra'd betul-betul dapat meringankan proses keluarnya ruh seseorang. Ada seorang jamaah yang bercerita kepada kami, ada seorang yang sudah 3 hari 3 malam kesulitan dan menderita sakit, menjerit-jerit karena mungkin dahsyatnya tekanan sakratul maut ketika itu. Lalu kemudian orang ini pun membacakan surat Ar-Ra'd. Tak lama kemudian
sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 ini bercerita tentang malaikat yang menjaga manusia. Lahu mu'aqqabatun min baini yadayhi wa min khalfih. Setiap manusia itu ada yang menjaga, ada yang mengintai, ada yang membersamainya di depan, di hadapan dan di belakang mereka. Wa yahfazunahu min amrillah, dan mereka senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan membacakan surah Ar-Ra'du, orang ini pun menghembuskan nafasnya dengan mudah, mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Maka tak ada salahnya kita membaca surah Ar-Ra'du ketika menjumpai orang-orang yang kesulitan menghadapi sakratul maut. Adapun yang keempat, yaitu membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5, ayat kursi 253, dan akhir daripada surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, apa kata Ibnu Abi Syaibah dari Sa'bi berkata, kebiasaan orang Ansar, itu orang Ansar adalah sahabat Nabi yang tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Kebiasaan mereka ialah membaca surat Al-Baqarah di sisi calon si main. Ini kebiasaan mereka. Nah, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu membaca surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munziru minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib fa idza misna wa kunna turaba. Pada ayat yang ke-11, waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id waja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahid laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Dalam ayat ini ada kata sakratul maut, terdapat pada ayat yang ke-19. Maka Ibnu Suraji rahimahullah perintahkan membaca surat Qaf karena dapat meringankan proses sakratul maut. Dalam kitab Sunnatul Muhtadi fi Maqamati ad-Din. Nah, kemudian dapat juga melakukan bersedekah ketika itu. Nah, bersedekah tujuannya adalah meringankan beban. Ketika kita sulit, kita bersedekah. Ketika ada orang sakit, kita bersedekah. Dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah sakit kalian dengan bersedekah. Maknanya ketika seorang itu bersedekah, niatnya untuk meringankan rasa sakit atau meringankan beban. Ketika sakratul maut, beban yang terberat dalam hidup manusia, maka dengan bersedekah mudah-mudahan Allah pun meringankan daripada kesulitan sakratul maut tersebut. Nah, dari Ka'ab ibnu Ujrah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, was-sadaqatu, dan sedekah, tudfiul khati'ata, memadamkan atau menghapus kesalahan-kesalahan, kama yutfiul ma'u nar, sebagaimana air memadamkan api. Jadi digambarkan sedekah itu memadamkan kesalahan-kesalahan. Nah, maka kata Imam Abu Ahmad Diya Al-Hanafi, dengannya, yaitu dengan bersedekah, memudahkan sakratul maut dan diperlakukan dengan baik di alam kubur. Dalam kitab Abu Diya Al-Hanafi, Ad-Diya Al-Ma'nawi, Sarhu Muqaddimah Al-Ghaznawi. Nah, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan daripada amalan-amalan yang dapat meringankan proses sakratul maut, yaitu yang pertama, membaca kalimat la ilaha illallah, surat Al-Ikhlas, membaca surat Yasin, membaca surat Ar-Ra'du, membaca surat Qaf, bersedekah, dan membaca surat Al-Baqarah. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat diamalkan dan menjadi sebuah amal jariah bagi kami yang menyampaikan dan bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat di dalam kehidupan kita. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.